Iya, mulai taklim. Coba lihat. Ayah Islam. Coba dilihat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pelajaran kita malam ini adalah akidah, yang lalu membahas tentang 3 perkara yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim. Yang pertama, bahwa Allah SWT yang telah menciptakan diri kita dan telah memberi rizki pada kita semuanya. Namun demikian, kata beliau selanjutnya, walam yatrukna hamalan. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita itu hamalan. Hamalan itu artinya sia-sia atau begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus pada kita seorang rasul. Hada huwal waqi'u, inilah yang terjadi atau yang ditakdirkan. Alladzi tadullu alaihi al-adillah as-sam'iyah wal aqliyah, yang diterangkan oleh sam'i itu yang bisa didengar dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan secara akal, bahwa manusia itu tidak dibiarkan begitu saja dan seenaknya menentukan apa yang dimaukan oleh dirinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada kita untuk membimbing agar dia menjadi orang yang selamat. Amma sam'iyatu, adapun dalil sam'iyah, faminha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah, ahfasibtum, apakah kalian mengira atau meyakini, annama khalaqnakum, bahwa kami menciptakan kalian abasan. Abasan itu sia-sia, tidak ada perintah, tidak ada larangan, itu abasan. Wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami, kepada Allah. Fata'alallahu al-malikul haqqu, maha suci, maha tinggi Allah, penguasa atau pemilik yang sebenarnya, la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan selain Allah. Ini ayat ini mengingatkan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Dan kita ini sedang kembali kepada Allah, sedang berjalan kepada Allah. Allah sudah melengkapi dan mencukupi bekal kita di dalam kita kembali kepada Allah. Maka nanti kita kembali kepada Allah, ngapain? Untuk apa? Mempertanggungjawabkan dari penciptaannya dan segala kenikmatannya. Jangan dikira, kata Allah, kamu tidak ada tanggung jawabnya. Wa qauluhu, juga firman-Nya, ayahsabul insanu, apakah manusia itu menyangka,
Ayu teroka sudah dibiarkan begitu saja. Tidak diperintah, tidak dilarang. Seperti hewan-hewan itu, binatang-binatang itu sudah nggak ada tanggung jawab dari perbuatannya. Alam yakunun fatan min maniyin yumna. Bukankah kalian dulu hanya segumpal daging? Asal kita itu segumpal daging. Namanya daging itu tidak ada tulang. Kayak tahu kayak gitu. Lemprek ya. Dan daging itu sendiri min maniyi yumna, asalnya dari mani yang ditumpahkan. Mani lebih lunak lagi, cair. Di ayatnya disebut air yang menjijikkan. Artinya menjijikkan, kita nggak mau lihat saja, nggak mau. Di sini Allah SWT banyak di ayat-ayat lain juga mengingatkan asal penciptaan kita dari air yang hina, air yang menjijikkan. Apalagi suruh megang mungkin orang nggak mau. Lihat lama saja mungkin nggak mau. Tapi ketika jadi manusia, orang malah senang melihatnya, betah melihatnya. Orang tua melihat anaknya dicium, disayang. Sumakana alaqatan, setelah menjadi nutfah, segumpal daging, kemudian menjadi alaqah. Asalnya mani, kemudian jadi segumpal daging, kemudian alaqah. Alaqah itu artinya yang menggantung di rahim. Di sini Allah sampaikan kepada kita atwar. Atwar itu proses penciptaan manusia ada 7 tahap. Diterangkan juga dalam surat Al-Jin, tahapan manusia mulai dari mani. Fakhalaqa fasawwa, setelah menjadi segumpal daging yang menggantung, maka Allah dilanjutkan dengan penciptaan yang sempurna. Menjadi makhluk, menjadi manusia, ada tangannya, ada kakinya, dan seterusnya. Faja'ala minhu zawjaini, maka Allah jadikan manusia itu zawjaini, 2 jenis kelamin. Al-dzakaru wal unsa, laki-laki dan perempuan. Alaisa dzalika, bukankah yang demikian itu Allah mampu menciptakan dari air yang menjijikkan, air yang kental, sampai menjadi manusia ganteng, cantik, gagah, pintar, sembarang. Bukankah yang demikian itu, kata Allah, biqadirin, maha mampu, ala an yuhyiyal mauta, untuk menghidupkan yang mati. Nah, di awal tadi ayatnya Allah tidak membiarkan kita sudah begitu saja. Nah, adapun secara akal, tadi itu ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kita ini tidak dibiarkan begitu saja. Semua perbuatan kita, zahir dan batin, ada tanggung jawabnya. Kalau kemudian tidak mencocoki yang Allah ridhoi, Allah cintai, itu bahaya. Ada hak siksa di sana. Dan kalau Allah menyiksa, itu bukan kezaliman, karena itu sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran, hadis, bahwa kalau orang itu zalim, menzalimi dirinya, tidak taat pada Allah, itu ada balasan. Secara akal, fali anna wujuda hadhil basyariyah, karena wujud, kalau secara akal manusia itu tidak dibiarkan begitu saja, karena wujudnya manusia lituhya, untuk dihidupkan, tsumma tatamatta'u kama tatamatta'ul an'am. Manusia diciptakan kemudian bersenang-senang di dunia seperti bersenang-senangnya hewan-hewan. Tsumma tamutu, kemudian manusia itu mati.
ila ghairi bi'satin wala hisabin. Kalau manusia itu kemudian tidak dibangkitkan lagi dan tidak dihisab, itu amrun la yaliku, maka itu perkara yang tidak pantas. La yaliku, tidak pantas. Nah, bihikmatillah, dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Bal huwa abasun mahdo, bahkan itu kesia-siaan saja. Maka kalau kesia-siaan, ya manusia akan berbuat semaunya nafsunya seperti hewan. Kalau hewan kan tidak ada pertimbangan bagaimana nanti. Yang penting nafsunya terpenuhi. Maka kalau orang manusia kok nafsunya saja yang diikuti, itu lebih jelek dari hewan. Karena hewan tidak punya akal, punya nafsu saja. Sementara manusia mempunyai akal. Wala yumkin an yahluqallah, maka Allah tidak mungkin menciptakan manusia ini wa yursilu ilaiha rusulu, dan Allah tidak mengutus rasul. Summa wayabiha lana dima'ul mu'aridin, dan tidak mungkin Allah SWT membolehkan kepada kita darahnya orang-orang yang menentang Allah, al-mukhalifin, yang menyelisihi lirrusuli alaihi salatu wassalam. Misalnya diperintah oleh Allah untuk berjihad, untuk berperang, summa takunun natijatu la syai'an, kemudian nanti setelah mati kemudian tidak ada balasan, maka itu tidak hikmah. Yang seperti itu tidak hikmah. Dan kalau tidak hikmah, itu berarti salah di dalam nama Allah yang bernama Hakim. Karena Allah itu maha bijaksana. Di antaranya dibalas orang-orang yang berdakwah, berjihad, memperjuangkan agama Allah. Yang menentangnya juga dibalas oleh Allah dengan neraka. Musuh-musuh Rasulullah SAW. Hadza mustahilun, yang seperti itu mustahil. Ala hikmatillah, terhadap hikmah Allah. Jadi manusia itu nanti dimintai pertanggungjawaban itu karena Allah maha bijaksana. Yang baik nanti dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Yang jelek nanti ancaman Allah sangat mengerikan. Tadi di atas sudah diterangkan, manusia itu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi Allah SWT mengutus Rasul. Ai annallaha azza wa jal arsala ilaina ma'syara hadhil ummah. Allah mengutus kepada kita, wahai umat ini, umat Muhammad SAW, rasulan, seorang rasul. Ngapain rasul diutus? Yatlu alaina ayati rabbina, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah. Wa yuzakina, dan Allah utus para rasul itu untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Wa yu'allimuna, dan Allah mengutus para rasul itu untuk mengajari kita. Mengajari apa? Al-kitab wal hikmah. Kitab dan hikmah. Kama arsala ila man qablina, sebagaimana Allah telah mengutus para rasul kepada umat sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wa inna min ummatin illa khala fiha nadhirun, tidak ada umat itu yang kosong dari pemberi peringatan. Wala budda an yursilallahu ar-rusula, maka harus Allah itu mengutus rasul sebagai pelaksanaan kebijaksanaannya
untuk membimbingnya, mengajari apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah perintah, apa yang Allah cintai. Maka itu yang paling dibutuhkan manusia. Karena itu bekal untuk mencapai keselamatan di akhirat. Ilal kholqi, mengutus para rasul kepada makhluk, litakuma alaimul hujjah, untuk ditegakkan hujjah padanya. Nah, litakuma alaihimul hujjah waliya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardah, supaya makhluk ini, manusia itu bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah, itu pentingnya diutusnya Rasul. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, kama auhayna inna arsalna, tadi dia inna arsalna ilaikum inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami memberi wahyu kepada Nuh. Wa nabiyina min ba'dihi, dan para nabi setelah Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Harun wa Sulaiman. Nah, agak panjang ayatnya, kita nunggu azan. Kita baca ayatnya, surat An-Nisa 163, 165. Summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh, wan nabiyina min ba'dihi, dan nabi-nabi setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim, kami memberi wahyu pada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat, wa Isa, wa Ayyuba, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman. Ini rasul-rasul Allah sebutkan. Nah, wa ataina Dawud zabura, kami berikan kepada Dawud Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum alaika,
Dan rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu, min qablu, rasul-rasul sebelumnya, ada yang kami ceritakan kepadamu, warusulan, dan banyak juga para rasul, lam naksushum alaika, kami tidak ceritakan kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa. Rusulan mubasyirin wa mundzirin, para rasul itu memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul. supaya manusia tidak ada alasan nanti setelah diutusnya para rasul di hadapan Allah. Maka sama sekali Allah itu tidak bisa disalahkan dan kita tidak bisa alasan kenapa hidup di dunia ini melanggar ajaran Allah. Karena Allah telah mengutus para rasul bagaimana cara menjadi hamba yang dicintai dan diridhoinya. Wa kanallahu azizan hakima. Di akhir ayat Allah katakan Allah itu maha perkasa. Jangan macam-macam ya. Jangan sok berani sama Allah, kemudian melanggar ajaran-ajaran Allah. Dan Allah itu hakim, maha bijaksana. Siapa yang taat dibalas dengan kebaikan yang banyak. Siapa yang durhaka, balasannya juga sangat berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menakdirkan kita menjadi hamba yang sholihin, sholihat. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan beri taufik kepada yang jalan yang akan kita tempuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.